Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak ikut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa pembuangan umat Israel akan segera berakhir. Mereka akan dibawa kembali pulang ke negerinya seperti dulu ketika mereka bebas dari penjajahan di Mesir. Allah sungguh penuh belas kasih, tidak memperhitungkan lagi untung rugi,
pahala atau bukan, baik atau jahat, Allah sungguh-sungguh ingin manusia selamat. Kalau ada di dunia ini seorang ibu bisa melupakan anak kandungnya atau membuangnya atau tidak mengakuinya lagi, Allah sekali-kali tidak. Allah tetap mencintai umatnya. Cinta Tuhan kepada umatnya terlihat jelas nyata dalam diri Yesus. Menjelang hari raya Paskah, pertentangan Yesus dengan orang-orang Yahudi semakin kelihatan. Yesus bukan saja melanggar hari Sabat, tetapi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapanya. Pelanggaran hari Sabat dan penyamaan diri Yesus dengan Bapanya dalam kerangka penyelamatan umat manusia di atas segala-galanya. Segala yang dimiliki Bapa, segala kuasa, baik itu kuasa di langit dan di bumi, diserahkan kepada seorang anak manusia dalam diri Yesus. Yesus adalah perwujudan penjelmaan dari Bapa sendiri. Dan siapa yang mengimani Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berlaku sebagai seorang anak yang penuh kasih kepada Allah Bapa. Mari kita mengimani Yesus supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan salib bersama Yesus. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.